Dulu itu saya di daerah Pasar Baru itu kan dekat Gang Kelenci. Iya, tahu tuh. Dekat Siliwangi. Iya. Itu mainnya di Siliwangi, Pasar Baru, Gang Kelenci. Jadi kita ya hari-hari bergaul dengan teman-teman mereka, dan bahkan ada satu orang Ambon dari Siliwangi itu menjadi pelatih tinju saya. Oke. Jadi dulu mula-mula kepengen jadi petinju, pemain taekwondo apa, saya latihan semuanya. Wah, jadi orang kaya nanti bisa jadi ini tukang pukul hebat kali atau apa. Terus saya rasa kok nggak pas nih tukang pukul. Terus mimpinya ntar kalau bisa silat, bisa apa semua, bela diri bisa jadi pemain film kali. Duitnya bisa gede katanya. Ya, tapi Tuhan kagak kasih juga. Nggak dikasih gitu. Dulu berarti banyak kegagalan ya? Banyak kegagalan. Banyak saya kegagalan. Dulu tinju amatir. Saya pernah bertanding di Monas dulu, masih zaman Sempet Kim tanding? Agogo. Iya, tanding. Cuman saya bilang, setelah tanding pulang, seri, draw, bonyok muka. Waduh, terus udah bonyok, sakitnya bisa 2 minggu. 2 minggu, iya. Kadang kala rusuk sakit, aduh saya bilang, ini bukan bidang saya nih. Tuhan nggak kasih juga. Akhirnya saya ke toko buku di Pasar Baru. Oke. Toko buku Tropen. Yang saya cari, saya juga bingung. Selain buku komik, biasa saya cari kalau pagi. Kalau sore pulang sekolah, saya cari buku bagaimana jadi orang sukses. Oke. Ya, buku jadi orang kaya, belajarnya bagaimana. Dan kami nggak bisa beli. Iya. Kita duduk di lantai, kita baca buku. Ada yang udah dibuka. Biasanya udah dibuka. Iya, plastiknya udah dibuka. Kita duduk. Iya. Nama toko bukunya toko buku Tropen. Iya. Ya, kan, Saya tahu tuh, saya tahu. kan? Biasanya Dekat duduk di bawah, duduk di bawah. baca. Iya, belum ada Gramedia, belum. Iya. Jadi saya baca. Terus saya bilang, bagaimana sih cara orang sukses? Nah, satu hari saya mau berangkat ke Kalimantan. Kalimantan Tengah. Ini udah umur berapa nih? 17. Oke. 17. Wah, itu daerah sepi, itu daerah, memang keluarga saya di sana. Tapi sepi banget di sisi itu pasti. Saya beli 5-6 buku. Bagaimana jadi orang sukses, bagaimana jadi orang kaya, itu buku-buku. Saya pikir buku-buku ini hoax lah tadinya. Ini bohong kali. Tapi rupanya buku-buku itu bukan ngajarin kita terus bisa mencapai satu kekayaan langsung. Tidak. Tetapi sistematika berpikir kita, tahapannya itu ada di situ. Ada rangkanya. Yes. Gitu. Sehingga di sana buku-buku itu diajarkan. Jadi orang kalau janji harus on time. Oke. Kalau ngutang, kalau nggak bisa bayar, jangan menghilang. Oke. Datangi orangnya, apa barang yang ada, yang konsumtif, yang kita punya, yang kita sayang, jual, bayar utang orang. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu. Nah, makanya, jadi di situ kita diatur tata keramanya. Terus kalau bisnis itu nggak boleh culas. Attitude. Ya. Yes. Terus dalam pertemanan yang paling mahal, yang harus dipegang, loyalty. Loyalitas. Iya, itu. Jadi itu kuncinya. Jadi buku itu membuat itu semacam peta. Iya, kerangka berpikir Betul, kita. kerangka berpikir. Iya. Nah, kalau kita mengacu ke situ dari sebuah kerangka berpikir atau sebuah peta yang kita dapat dari buku, bisa nggak kita kaya kalau misalnya dari diri kita sendiri, berdasarkan pengalaman sendiri, tidak ada keinginan kuat, tidak ada kegigihan, tidak ada ketekunan. Kalau nggak ada kegigihan, nggak ada ketekunan, dan tidak ada ambisi, ambisi itu perlu. Mimpi itu juga perlu. Tapi jangankan biarkan mimpi itu tercecer di jalanan. Bikin mimpi itu jadi wujud kenyataan. Betul. Wujudkan itu. Ini yang paling sulit. Nah, makanya saya bilang, satu, selain kita belajar pintar, kedua, ridho. Ridho orang tua. Makanya kita nggak boleh kualat sama ibu bapak kita. Itu selalu saya pesankan. Ridho orang tua, doanya orang tua. Ketiga, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada berkah, apapun kita jalanin gagal. Itu Om bisa ngomong sekarang. Kalau dulu pas muda, saya kecewa juga sempat. Sempat bahwa kegagalan saya sempat kecewa. Tapi saya nggak pernah salahkan Tuhan saya. Saya kecewa, gagal, saya salahkan diri saya. Tidak menyalahkan orang lain? Tidak. Kenapa? Kan enak nyalain orang lain, Om. Aduh, kalau nyalain orang lain, kita nggak akan bisa berpikir untuk maju. Semua kegagalan adalah kita yang buat. Kesuksesan juga kita yang ciptakan. Betul. Kalau nggak jalan. Itu berarti kan itu bertanggung jawab terhadap diri sendiri sepenuhnya. Saya banyak orang kan sekarang ini, daripada gua yang kena, mendingan gua tunjuk kiri, tunjuk kanan, tunjuk depan, tunjuk belakang.
Akhirnya terciptalah ilmu politik. Mulai kita tunjuk-tunjuk nih, Iya. mulai kita berstrategi. Tapi akhirnya kitanya nggak maju. Iya, kita nggak maju. Benar, Begitu kita main tunjuk, ada orang bilang, enak nggak enak meledak di perut, jangan meledak di mulut. Apa tuh artinya boleh? Nah, lu nggak boleh main meledak di mulut, salah-salahin orang. Telan aja sendiri meledak di perut, buang jadi kotoran. Cuma sakit tuh. Biar aja. Tapi kan orang yang bantu kita dulu, kalau kita main salahin, besok nggak bantu kita lagi. Oh, iya. Tapi kalau bilang, oke, gue salah. Besok mereka lihat, kita punya gentleman, itu bisa diapresiasi orang dengan lain cara loh. Berarti ada satu hal yang aku tangkap, untuk bisa seperti itu kita harus punya hati yang cukup besar untuk bisa menerima kesalahan orang lain. Siap. Itu Kadang-kala sulit, berat. Sulit. Berat. Tapi kadang-kala saya berpikirnya begini, kalau sedang dizolimi, mungkin saya lagi dites sama orang itu. Atau Allah yang ngetes saya. Udah gituin aja. Tapi memang susah. Tapi lu ngelawan juga nggak menang. Mending lu diem. Iya. Ngelawan nggak menang. Jangan-jangan masuk penjara. Iya. Ya udah diem aja kan. Paling nggak masih bebas di alam Iya. bebas. Iya. Ya bisa cari rezeki lain. Saya nggak ujuk-ujuk hari ini. Tahun 98, saya 2 minggu nggak bisa makan. Minum, makan pun buah, terus sampai berdiri pun ileran. Kenapa? Waktu itu dolar dari 1.000 Iya. menjadi 10.000. Iya. Saya punya posisi falas. Dan tahun 98 itu saya rugi ratusan juta dolar. Dalam waktu 3 jam. Itu sama kayak ketika saya pernah main judi, saya kalah miliaran, itu saya nggak bisa tidur juga itu 7 hari 7 Saya malam. 2 minggu. Iya, saya paham, Sampai paham. saya ngelamun, saya ileran. Iya, kayak Dulu saya kewarasan masih hilang ya. Om? Iya, saya masih perokok. Iya. Oh, itu bakar terus tuh. Saya bakar terus, tapi saya yang luar biasa adalah malaikat yang mendampingi saya, yaitu istri saya. Oh, satu sudah menikah. Iya, udah menikah itu. Saya peluk dia, saya bilang, maafkan saya, Ma. Tapi saya akan mulai lagi, saya akan cari lagi. Gitu. Dia bilang, nggak apa-apa, Pak. Kita sama-sama kerja aja. Kita cari. Nggak usah. Terus saya ambil sejadah, saya langsung sholat, terus saya berdoa, ya Allah, aku terima musibah ini. Aku terima. Aku terima musibah ini. Aku ikhlas. Harta yang kau berikan, engkau ambil balik. Aku ikhlas, lillahi ta'ala. Tapi tolong, ya Allah, kasih aku kesempatan dan kesehatan. Aku nggak minta harta, kesehatan. Dan pemikiran aku tetap ada. Insya Allah, aku akan kembali. Aku akan kembali. Ingat.